Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 1 kelas B akan memaparkan hasil tugas akhir mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, S.Pharm M.Pharm. Materi yang kami bawakan ini adalah sistem pernapasan. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami kelompok 1 kelas B terdiri dari 6 anggota, seperti pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses mengambil atau menghirup oksigen, melepaskan CO2 atau karbon dioksida dan menggunakan energi yang dihasilkan. Sistem pernapasan itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, cabang bronkial, dan paru-paru. Halo semua, jadi aku Niputu bakal jelasin tentang alat-alat pernapasan. Yang pertama itu ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama dari udara yang terdiri dari bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara tersebut. Lalu yang kedua itu ada faring. Faring ini terletak di belakang mulut dan rongga hidung yang berfungsi untuk menghubungkan kedua organ tersebut. Lalu ada laring. Laring ini berfungsi untuk mengatur aliran udara dan sebagai produksi suara. Lalu ada trakea. Trakea ini berfungsi untuk menghubungkan antara laring dengan bronkus. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, berfungsi untuk membawa dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang terkecil dari bronkus yang berfungsi sebagai akhir dari sistem saluran pernapasan sebelum menuju ke alveolus. Lalu ada paru-paru yang terdiri dari alveolus yang berfungsi sebagai pusat pertukaran gas dan sebagai tempat untuk pertukaran keluar masuknya udara dari paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu proses pernapasan. Nah, proses pernapasan ini ada prosesnya loh, bukan sekedar masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, proses pernapasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Apa sih inspirasi itu? Inspirasi itu merupakan proses masuknya udara dan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara. Kedua proses ini diatur oleh kerja otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada. Inspirasi pernapasan dada itu dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu volume rongga dada bertambah dan udara di paru-paru mengecil hingga udara masuk. Ekspirasinya pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk rileks dan volume rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Nah, selanjutnya ke pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut itu dengan otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan rongga dada membesar hingga udara masuk. Nah, ekspirasinya itu otot diafragma rileks dan diafragma melengkung ke atas hingga rongga dada mengecil hingga udara keluar. Pada pernapasan dada ada tahap-tahap prosesnya, yaitu kontraksi otot-otot antar tulang rusuk, lalu tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru menurun, dan proses ini disebut inspirasi. Lalu di tahap ekspirasinya yaitu dengan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk tertekan, volume rongga dada mengecil, lalu tekanan udara di paru-paru membesar. Pada pernapasan perut terjadi dua proses, yaitu yang pertama yaitu kontraksi otot diafragma. Lalu diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar dan terjadilah tekanan udara di paru-paru mengecil. Proses ini disebut proses inspirasi. Pada proses pernapasan yang kedua yaitu relaksasi otot diafragma. Lalu diafragma melengkung ke atas dan volume rongga dada mengecil dan akhirnya tekanan udara di paru-paru membesar. Proses ini dinamakan proses ekspirasi. Ada berbagai jenis volume pada udara pernapasan, yaitu yang pertama yaitu tidal, yang kedua suplemen, yang ketiga komplemen, yang keempat vital, yang kelima residu. Pertama, jenis volume tidal. Yang pertama jenis volume tidal. Ini adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat terjadi pernapasan biasa, yaitu ukuran volumenya
yaitu 500 cc. Yang kedua yaitu jenis volume suplemen, yaitu jenis volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah ekspirasi normal. Ukuran volume ini adalah 1500 cc. Yang ketiga yaitu jenis volume komplemen, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi normal. Ukuran volume ini adalah sama, yaitu 1500 cc. Yang keempat adalah jenis volume vital, yaitu adalah volume maksimal dari jumlah volume vital ditambah volume suplemen ditambah volume komplemen yang dapat dikeluarkan dalam satu ekspirasi setelah inspirasi maksimal. Untuk ukuran volume ini yaitu 3500 cc. Lalu yang kelima yaitu jenis volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Untuk ukuran volume ini yaitu 1000 cc. Saya akan menjelaskan tentang pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal adalah jenis pernapasan yang terjadi pada paru-paru. Lebih tepatnya, pernapasan ini terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara di dalam alveolus dan udara luar alveolus. Setelah itu ada pernapasan internal. Pernapasan internal merupakan pernapasan dengan pertukaran udara antar sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibandingkan pernapasan eksternal. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi, yaitu 1. Lingkungan. Pada lingkungan yang panas, tubuh itu akan merespon dengan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer, sehingga darah banyak mengalir ke kulit dan mengakibatkan panas banyak dikeluarkan melalui kulit yang menyebabkan curah jantung meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat. Setelah itu ada latihan fisik. Latihan fisik ini dapat meningkatkan denyut jantung dan respirate rate sehingga kebutuhan oksigen semakin tinggi. Setelah itu yang ketiga ada emosi. Emosi seperti takut, cemas, dan lain sebagainya itu akan mempercepat denyut jantung sehingga kebutuhan oksigen itu meningkat. Setelah itu ada gaya hidup. Gaya hidup seperti merokok itu akan mempengaruhi status oksigenasi seseorang karena dapat memperburuk penyakit arteri koroner. Setelah itu ada status kesehatan. Pada orang sehat itu, sistem kardiovaskular dan sistem respirasi itu berfungsi dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan oksigen tubuh secara adekuat. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus atau bronkiolus yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme setelah salesma maupun influenza menyerang. Peradangan ini akan menimbulkan produksi lendir sehingga menyebabkan dahak. Kemudian penyakit asma. Penyakit asma merupakan reaksi saluran pernapasan terhadap rangsangan terhadap otot polos di bronkus maupun bronkiolus. Jalan napas menjadi sesak dan menimbulkan bunyi mengi dikarenakan penderita bernapas sedalam-dalamnya. Salesma atau pilek ialah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi masa pernapasan dengan menghasilkan lendir cair dan menjadi kental kehijauan dan dapat menyebabkan sakit tenggorokan. Penularannya bisa melalui udara ataupun kontak langsung hidung. Nah, penyakit selanjutnya yaitu ada TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menularkan lewat udara dan merusak jaringan paru-paru sehingga menjadi rongga. Nah, gejala penyakitnya yaitu seperti berat badan turun drastis dan batuk berdahak hingga berdarah. Itu yang pertama, cara mengobati penyakit bronkitis yaitu dengan memberikan vaksin influenza yang dapat mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan atas dan selanjutnya mengurangi kejadian bronkitis bakteri akut. Vaksin influenza mungkin kurang efektif dalam mencegah penyakit dibandingkan dalam mencegah komplikasi serius dan kematian. Yang berikutnya, cara mengobati penyakit asma, yaitu apoteker harus secara teratur menanyakan kepada pasien tentang gejala-gejala karena hal itu dapat mencerminkan kepatuhan obat yang buruk atau memburuknya penyakit. Demikian pula, perawat harus memeriksa dengan cermat semua pasien asma untuk mengetahui adanya mengi dan memastikan bahwa mereka menindaklanjutinya dengan dokter spesialis paru secara teratur. Dan yang berikutnya, pengobatan TB resisten. Obat pada fase intensif terdapat jenis obat suntik yang diberikan dan diteruskan sekurang-kurangnya 6 atau 4 bulan setelah konversi perbaikan. Fase lanjutan dilakukan selama 18 bulan.
ethambutol dan pyrazinamid dapat diberikan pada kasus resisten obat. Tetapi bila terbukti resisten, maka ethambutol tidak dapat diberikan. Nah, selanjutnya itu pengobatan penyakit flu. Menurut WHO, cara terbaik untuk terhindar dari penyakit flu adalah dengan mendapatkan vaksinasi flu. WHO menganjurkan vaksinasi tahunan untuk kelompok berisiko tinggi termasuk petugas kesehatan. Itu saja paparan dari kelompok 1B dengan materi sistem pernapasan. Berikut lampiran daftar pustaka. Terima kasih.